Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul mukarram wal muhtaram yang saya hormati, Bapak dosen Bapak Ahmad Muflihin, SPDI MPD. Mugi-mugi beliau senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kesehatan zahiran wa batinan, amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pula kepada mahasiswa dan mahasiswi RPL. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul tentang penerapan disiplin santri dalam menghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Miftahul Huda, Desa Kajen, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Bahwa di sini latar belakang singkatnya, bahwa menghafal Al-Quran merupakan bagian penting dalam pendidikan pesantren, dan keberhasilan santri dalam menghafal Al-Quran tidak hanya ditentukan oleh kemampuan kognitif, tetapi juga dipengaruhi oleh kedisiplinan dalam menjalani program tahfidz yang terstruktur. Pondok Pesantren Miftahul Huda yang berlokasi di Kabupaten Tegal dikenal sebagai salah satu pesantren yang memiliki program tahfidz atau program hafalan Al-Quran. Bahwa di sini penerapan disiplin santri dalam menghafal Al-Quran merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan program tahfidz di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Miftahul Huda, Desa Kajen, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal tersebut. Kegiatan tahfidz menjadi program unggulan yang menuntut kesungguhan, ketekunan, dan juga kedisiplinan yang tinggi. Namun dalam praktiknya, tidak semua santri memiliki konsistensi yang sama dalam mematuhi jadwal setoran, murojaah, maupun aturan-aturan pondok pesantren. Jadi kondisi ini menimbulkan variasi hasil hafalan, sehingga diperlukan upaya untuk mengetahui bagaimana penerapan disiplin tersebut dijalankan. Penelitian ini menurut saya sangat penting dilakukan untuk memahami bentuk kedisiplinan yang diterapkan. Di antaranya faktor pendukung dan penghambatnya, serta sejauh mana pengaruh terhadap keberhasilan santri dalam menghafal Al-Quran. Nanti di sini ada rumusan masalahnya. Bagaimana penerapan disiplin santri dalam program tahfidz di Pondok Pesantren Miftahul Huda Tegal. Terus nanti apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan disiplin tersebut. Terus bagaimana pengaruh disiplin terhadap capaian hafalan seorang santri. Nanti bisa kita bahas nanti. Terus ini tentang ulasan tentang kajian literasinya, berupa nanti artikel jurnal, hasil riset, terus skripsi, tesis, juga disertai
tesis disertai yang relevan dengan topik. Ya, 1. Manajemen kedisiplinan santri di pondok pesantren. Artikel jurnalnya sumber dan ringkasan. Studi deskriptif yang mendeskripsikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan manajemen kedisiplinan di sebuah pondok pesantren tahfidz. Manajemen kedisiplinan, ya, di antaranya ada aturan harian, sanksi, pengawasan dari guru, juga evaluasi. Ya, ini nanti akan menemukan bahwa keberhasilan penerapan disiplin bergantung pada konsistensi implementasi aturan, keterlibatan pengasuh, dan juga mekanisme monitoring. Nanti relevansinya adalah memberikan kerangka manajerial untuk menganalisis ya bagaimana pondok pesantren Miftahul Huda bisa menata kebijakan, disiplin, juga perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Ya, terus nanti ya di sini juga sumber dan ringkasan. Penilaian observasional ya pada Pondok Tahfidz Putri yang memetakan perilaku disiplin, kebiasaan murojaah, ya rutinitasnya, ya terus rutinitas hafalan, ya rutinitas kegiatan santri pagi, malam, ya setoran, ya, dan juga menyusun pedoman observasi perilaku disiplin. Hasil menekankan pentingnya indikator observable untuk mengatur disiplin. Relevansinya adalah berguna saat Anda merancang instrumen observasi atau checklist kedisiplinan. Jadi nanti berupa checklist kedisiplinan untuk lapangan di Miftahul Huda. Terus pendidikan karakter disiplin berbasis pondok berbasis program tahfidz, yaitu artikel, jurnal, dan proceeding. Sumber dan ringkasannya studi kualitatif yang mengeksplor bagaimana program tahfidz berkontribusi pada pembentukan karakter disiplin, ya, dengan metode wawancara, observasi, dan juga dokumentasi, yang menunjukkan bahwa program tahfidz yang terstruktur dapat menumbuhkan disiplin melalui rutinitas, reward, dan juga punishment dan pembiasaan yang religius. Terus relevansinya apa? Ya, nanti bisa memberi dasar teoritik hubungan program tahfidz, juga pembentukan disiplin yang bisa menjadi kerangka konseptual penelitian. Terus limanya nanti implementasi sanksi edukatif takzir, ya, dan pengaruh terhadap target hafalan studi lapangan. Sumber dan ringkasannya penelitian terbaru mengenai penerapan takzir edukatif di pondok tahfidz menemukan bahwa model sanksi yang bersifat edukatif, bukan sekedar hukuman, mampu meningkatkan ketaatan jadwal dan target hafalan bila dipadukan dengan pembinaan. Relevansinya berguna untuk menganalisis sisi regulasi dan disiplin di pondok pesantren, jenis sanksi yang diberlakukan, dan efeknya terhadap motivasi atau murojaah. Ya. Nanti desain penelitiannya seperti apa? Ya, nanti saya bisa desain penelitiannya, ya, sumber datanya, ya, nanti saya bisa melalui wawancara pengasuh pondok pesantren, ya, dan juga beberapa santri, ya, beberapa santriwati, ya, karena di sini itu santrinya itu perempuan semua, ya, jadi bisa nanti kita wawancara, ya, dengan pengasuh pondok,
ya juga dengan beberapa santriwati. Terus akan menggunakan metode analisis data ya, yang digunakan dalam penelitian. Apa penelitian ini apa? Ya digunakan apa? Ya dengan analisis kualitatif model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan mengenai penerapan disiplin santri dalam menghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Miftahul Huda Tegal. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif dan tabel untuk memudahkan pemahaman terhadap pola disiplin yang berlaku di pondok pesantren. Selanjutnya, nanti penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif berdasarkan data lapangan dan diverifikasi melalui sumber checking serta perbandingan dengan dokumentasi pesantren. Terus selanjutnya tentang ulasan singkat ya, atau letak kebaruan dari skripsi yang akan disusun akan dibandingkan terlebih dahulu ya. Penelitian saya ini memiliki kebaruan atau pembaruan pada fokus kajian, yaitu analisis mendalam tentang penerapan disiplin santri dalam proses menghafal Al-Quran ya, pada konteks pesantren tahfidz tradisional dengan pendekatan kualitatif yang mengeksplorisasi regulasi, pembiasaan, pengawasan, dan dampaknya terhadap konsistensi hafalan. Jadi penelitian ini mengisi celah yang belum dibahas secara komprehensif oleh penelitian terdahulu yang lebih menitik beratkan pada manajemen umum, pengaruh kuantitatif, pendidikan karakter maupun takzir. Ya, jadi insya Allah penelitian saya ini ya masih pembaruan ya, jadi belum banyak yang meneliti ya tentang kedisiplinan santri dalam proses menghafal Al-Quran ya, karena ini sangat penting ya untuk kita gali ya, untuk kita pahami bersama ya bahwa menghafal Al-Quran ya bukan hanya kecerdasan semata ya, tetapi di sini juga ada kedisiplinan dari seorang santriwati ya untuk menghafal Al-Quran ya, supaya menjadi ya orang yang hafal Quran ya, orang yang sukses ya, bisa meraih cita-citanya yaitu menjadi hamilul Quran ya, orang yang menghafal Quran. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bapak terima kasih ya, mohon bimbingannya ya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.